Shalom saudaraku dalam Tuhan, saya mau menemani makan siang saudara dengan makanan rohani. Pada kesempatan kali ini saudaraku, saya ambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Demikian firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Seringkali kata ayat kelimpahan ini diartikan dengan kelimpahan secara materi. Tidak salah saudaraku, anak-anak Tuhan berdoa untuk diberkati secara materi. Tidak apa-apa saudaraku, hal yang wajar, sehingga dengan kita mungkin berdoa seperti itu agar kita bisa boleh lebih lagi menjadi berkat. Tetapi ada hal yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar dari arti yang sebenarnya dalam kelimpahan ini saudaraku. Dikatakan aku datang, Yesus datang ke dunia ini bersifat tegas saudaraku, dan disengaja, bukan terjadi secara kebetulan. Mungkin saudara pernah pergi ke mall dan kemudian saudara tidak disengaja bertemu teman, kerabat, keluarga, berarti kebetulan. Tetapi kedatangan Yesus bukan sesuatu yang kebetulan. Alkitab mengatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus yaitu kedatangan yang disengaja. Kedatangan Yesus bukan secara kebetulan, tetapi memiliki misi ilahi saudaraku. Dan di sini dikatakan mempunyai hidup. Pengertiannya bukan hanya sekedar hidup jasmani saudaraku, tetapi zoe, yaitu hidup ilahi, hidup yang berasal dari Allah. Maaf saudaraku, hidup ilahi, hidup yang berasal dari Allah. Kalau soal kaya, saudaraku, orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan di dunia ini, mereka juga kaya saudaraku, berkelimpahan. Tetapi mempunyai hidup di sini adalah hidup ilahi, hidup yang berasal dari Allah saudaraku. Hidup yang Yesus berikan bukan hanya sekedar panjang umur, tapi hidup yang dipenuhi hadirat. Ada tujuan ilahi, hidup di mana memiliki hubungan yang intim dengan Allah, tidak terputus oleh karena dosa. Itulah tujuan dari kedatangan Yesus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kembali hubungan yang intim dengan Allah saudaraku. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran, maka orang percaya tentunya haruslah lebih kuat saudara, karena apabila saudara mungkin menghadapi tantangan, apabila mungkin saudara menghadapi persoalan, ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membukakan jalan, Dia sanggup menunjukkan jalan, karena Dia adalah jalan dan kebenaran itu saudaraku. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang percaya adalah menjadi sebuah hal keharusan, kewajiban untuk senantiasa setiap hari mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara mungkin pernah berpuasa, tapi saudara pasti tentunya akan makan. Demikianlah firman Tuhan, jika saudara tidak memakan firman Tuhan, tidak menerima firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, bagaimana saudara dapat hidup? Sehingga dikatakan mempunyai hidup, yaitu hidup ilahi, hidup yang berasal dari Allah. Amin saudaraku, hidup yang mana Tuhan memulihkan hubungan saudara dengan Allah Bapa melalui penebusan darah Yesus. Dan di sini dikatakan dan mempunyainya, yang artinya mempunyainya itu memiliki secara terus-menerus, terus dialami dari hari ke hari. Jadi penyertaan Tuhan bukan hanya pada momen-momen tertentu. Apapun yang saudara dan orang-orang percaya, apapun yang saya alami, penyertaan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang Immanuel, yang terus-menerus menyertai anak-anak Tuhan. Sehingga dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu saudaraku. Jadi mempunyai itu memiliki terus-menerus, tidak terputus, tidak terhenti. Penyertaan Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya sepanjang umur hidup saudara dan saya. Dan di sini dikatakan dalam segala kelimpahan, yang diartikan berkelimpahan, melimpah, meluap, melebihi batas. Hidup dalam Kristus bukan hanya hidup pas-pasan, tetapi hidup yang penuh makna, hidup yang penuh dengan pengharapan dan anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sehingga orang percaya harus melimpah dengan namanya pengampunan, orang percaya harus melimpah dengan namanya kasih, orang percaya harus melimpah
menyapa dengan namanya ucapan syukur. Baiklah setiap kita yang datang kepadanya, Tuhan memenuhi kita dengan kelimpahannya. Karena itulah tujuan Tuhan, bahwa Dia datang dalam hidup saudara saya untuk mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saya percaya apa yang menjadi doa saudara, mungkin saudara berdoa untuk kelimpahan secara materi pun Tuhan tahu, namun bagaimana artinya bagaimana kita mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan datang sengaja dalam hidup saudara dan saya. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup saudara, supaya saudara bukan hanya memiliki hidup secara jasmani, tapi saudara dan saya memiliki hidup ilahi, hidup yang berasal dari Allah, di mana saudara mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa-doa saudara, dan mempunyainya bahwa Tuhan Dia adalah Immanuel yang akan terus-menerus tidak terhenti oleh karena mungkin kesalahan saudara, oleh karena mungkin kebodohan saudara, tetapi hari ini Tuhan mau membuat saudara dan saya tidak lagi menjadi orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang bijak, terus menerus datang kepada Tuhan melalui firman-Nya, dan Tuhan melimpahkan saudara dengan segala kelimpahannya. Biarlah ucapan syukur, biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya. Selamat beraktivitas, dan sebelumnya saya mau berdoa. Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan ini Tuhan. Biarlah makanan rohani ini menjadi berkat, mengenyangkan manusia batinia kami, karena Engkau datang dalam hidup kami Tuhan, supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kami tahu hidup ilahi, di mana kami memiliki hubungan yang manis, yang indah, hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan kami, Allah pencipta kami, dan Tuhan selalu menyertai kami sebab Dia adalah Immanuel dan mempunyai kami dalam segala kelimpahan, di mana kami melimpah meluap secara terus-menerus di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.